teman-teman, jumpa lagi bersama kami. Kali ini berada di Tenggarong, ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana di sini ada salah satu tempat wisata edukasi yang bisa kita kunjungi bersama keluarga, yaitu Museum Kayu Tua Himba. Nah, apa saja yang ada di dalam dari Museum Kayu ini, kita lihat saja yuk langsung. Teman-teman, di sini untuk harga tiket masuknya sendiri 5.000 per orang untuk yang dewasa dan 3.000 untuk yang anak-anak. Bukanya dari jam 9 sampai jam 4 sore untuk hari di luar weekend ya, seperti Senin sampai Jumat, tapi kalau di weekend sampai jam 5 sore. Nah, sekarang kita ada di dalam Museum Kayu Tua Himba, teman-teman. Dari pintu masuknya kita langsung mencium aroma seperti campuran dari berbagai macam kayu, teman-teman ya, atau seperti kayak rempah-rempah gitu, kuat sekali. Dan memang benar, ternyata di dalam Museum Kayu ini terdapat ratusan jenis kayu yang ada di Kalimantan. Alasan kenapa Museum Kayu ini dibangun itu karena adanya inisiatif dari pemerhati lingkungan sejak adanya kebakaran hutan secara besar-besaran, khususnya di daerah Kutai Kartanegara, yang mana mereka takut akan punahnya berbagai macam jenis tanaman yang ada di Kalimantan, sehingga mereka mengkoleksi jenis-jenis kayu ini agar dapat membantu masyarakat untuk bisa mengenal jenis-jenis kayu yang ada di Kalimantan, khususnya buat generasi penerus kita. Nah, jenis-jenis kayu apa saja yang ada di sini? Yuk kita lihat saja. Teman-teman, saya langsung tertarik di salah satu jenis kayu yang ada di sini, yaitu namanya ulin. Kayu ulin, ya, kayu ulin ini adalah salah satu atau mungkin bisa dibilang kayu terkuat ya dari berbagai macam jenis kayu, karena itu memang sudah terbukti rumah-rumah yang ada di daerah Kalimantan ini pada dasarnya mereka terbuat dari kayu ulin, dan semakin sering kena air justru semakin kuat, teman-teman. Nah, ini dia kayunya. Mak, kenapa kayunya itu ada yang bolong-bolong sama yang mulus? Oh, pertanyaan yang bagus tuh, Kak. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu pembuktian kita bisa melihat mana yang kayu mudah lapuk sama yang kuat. Nah, salah satu penyebab kayu bisa lapuk itu karena juga iklim. Selain iklim juga karena adanya rayap. Nah, ciri-cirinya seperti ini nih. Kalau yang kayu mudah lapuk ya, dia terlihat seperti ada, kalau kita pegang langsung ada butir-butiran dan bentuknya udah bolong-bolong, rusak ya. Sedangkan kayu yang tidak lapuk itu masih utuh. Seperti yang tadi kalian lihat, salah satunya adalah kayu ulin. Kayu kapur bisa digunakan untuk bahan bangunan. Nah, teman-teman, namanya Museum Kayu berarti di sini terdapat berbagai macam koleksi kayu ya. Nah, bahkan sampai fosil kayu juga ada di sini, teman-teman. Kenapa dinamakan fosil kayu? Karena kayu yang berusia sudah ratusan tahun ini, saking sudah lamanya dia mengeras menjadi seperti batu, teman-teman, bukan lagi kayu. Nih di belakang saya ya, contohnya ada kayu ulin dan kayu leban. Kayu ulin. Nah, setelah melihat berbagai macam jenis kayu, di sini juga tersedia ruangan herbarium. Nah, apa yo? Teman-teman tahu nggak apa itu ruangan herbarium? Betul sekali, ruangan herbarium itu adalah ruangan di mana di dalamnya berisi daun-daunan yang sudah diawetkan dan memang sengaja diawetkan menjadi koleksi yang lebih awet dalam sini. Yuk, langsung kita lihat. Guys, sekarang aku mau jadi patung. Sudah mirip belum, guys? Nah, kenapa sih kita harus memelihara pohon-pohon yang ada di hutan? Apa sih fungsinya dari kayu-kayu tersebut? Nah, ternyata teman-teman, kayu-kayu tersebut bisa diolah untuk menjadi berbagai macam jenis
barang yang akan tentunya digunakan oleh manusia. Contohnya yang ada di belakang saya ini teman-teman, ini adalah salah satu hasil olahan dari kayu yang ada di Kalimantan. Mereka membuat alat-alat untuk menangkap ikan. Seperti ini contohnya, dari mulai jala dan macam-macamnya. Nah, sekarang kita ada di dalam ruangan hasil olahan kayu. Selain alat tangkap ikan, penduduk dari Dayak Kutai itu sendiri juga mengolah kayu yang ada di alam menjadi salah satu contohnya itu tempat menyimpan padi. Ini dari kulit kayu nih teman-teman. Suku Dayak itu sendiri juga berbagai macam, jadi nggak hanya Dayak Kutai, tapi melalui patung ini kita bisa mengenal bahwa ada suku Dayak Benuak. Ini seperti ini contohnya. Oke, kemudian ada patung Dayak Kenya, patung Dayak Kenya tapi yang sosok wanitanya. Ini ternyata kaya sekali Indonesia teman-teman ya, dari Kutai Kertanegara saja kita bisa tahu bahwa berbagai macam suku Dayak ada di sini. Kalau ulos, teman-teman pasti sudah tahu kan, itu kain tenun khas dari suku Batak, ya kan, yang ada di Sumatera Utara. Nah, kalau dari suku Dayak, itu kain tenunnya disebut apa ya? Ternyata di sini kita dapat nih informasinya. Kain tenun suku Dayak itu disebut ulap doyo. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Lembu Suwana yang menjadi lambang Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Lembu Suwana dalam legenda rakyat Kutai dianggap sebagai binatang mitos, dianggap berkeramat dan juga bertuah karena binatang ini sebagai kendaraan yang membawa putri cikal bakal raja-raja Kutai Kertanegara ing Martadipura. Teman-teman, ada satu keunikan lagi yang ada di Museum Kayu di sini, bahwa ada 2 ekor buaya yang panjangnya 6 meter pada saat waktu ditangkap itu, dan punya cerita khusus, yaitu dia memakan manusia teman-teman. Wih, seperti apa ya sosok dari buaya tersebut sampai bisa ada di Museum Kayu ini? Ternyata buayanya sudah diawetkan. Nah, buaya yang ada di sini yang pernah makan orang ini terjadi pada tahun 1996 teman-teman, dan itu ceritanya sangat booming ya, bahwa ada buaya makan orang. Nah, 2 buaya ini berjenis kelamin jantan dan yang satu betina. Kalau yang jantan itu memakan korban ibu-ibu berusia 35 tahun di pinggir sungai, dan yang berkelamin betina itu memakan bapak-bapak yang berusia 40 tahun. Yuk kita lihat seperti apa bentuk dari buaya itu. Nah, jadi teman-teman, yang di dalam kaca ini itu bukan olahan dari kayu ya, walaupun warnanya menyerupai seperti warna kayu, tapi ini buaya asli yang sudah diawetkan. Dan kalau kita lihat dari mana ini aslinya, itu terlihat ada jahitan seperti jahitan di bagian perutnya, karena pada saat itu, pada saat buaya ini ditangkap, terdapat tubuh manusia ada di dalam buaya tersebut dan diambil. Wih, besarnya krokodilnya. Ih, takut. Sekian dulu teman-teman perjalanan kita hari ini ke Museum Kayu yang ada di Tenggarong. Menarik ya teman-teman. Yuk, bagi teman-teman yang mau datang ke sini, silahkan bisa berkunjung bersama keluarga, karena tempat ini penuh edukasi yang bermanfaat buat kita semua. Saksikan terus video kami, video ke tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Kalimantan. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Bye. Teman-teman, ayo kita ke Museum Kayu.